warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kelapa 23, yang terhormat Ibu Siti Nurhayati dan Ibu Siti Marnia sebagai CPP calon guru penggerak, yang terhormat Ibu dan Bapak peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah senantiasa kita hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dengan acara webinar diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun susunan acara yang saya akan bawakan, yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga sambutan pemateri calon guru penggerak CGT, yang keempat penutup. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Kelapa 23 yang saya hormati, dan terkhusus kepada rekan guru CGT, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita selalu bertawasul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah karunia hidayah dan inayahnya, kita bisa senantiasa dihimpunkan untuk bertolak ilmi, menuntut ilmu sepanjang hayat. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pembelajaran buat kita, yang terutama saat ini rekan kita sedang mencoba mengisi keilmuannya melalui program Kemendikbud yang sudah sama-sama kita ketahui, dengan program guru penggerak yang walaupun saat ini masih dalam proses calon. Bapak dan Ibu, semoga ini menjadi titik tolak buat kita semua untuk punya kemauan merubah diri dari hal-hal yang mungkin nanti didapatkan oleh teman-teman kita menjadi pemicu buat kita yang saat ini masih nanti berpeluang untuk turut serta dalam program tersebut, dan itu harus kita ingatkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa dihimpunkan untuk mencoba menggali dari apa yang akan disampaikan oleh rekan kita yang saat ini tengah menjalani program sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti menjadi benar-benar guru yang bisa menggerakkan dengan kaidah untuk kita yang saat ini, karena semakin ke depan dunia pendidikan semakin menuntut kita untuk lebih banyak belajar. Yang terutama dari apa yang tertuang di layar ini, ada kata diseminasi. Saya sudah nyusun dari kata yang satu ini akan tumbuh menjadi diferensiasi. Ujung-ujungnya menuntut kita untuk bertransformasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal apa sih diseminasi. Dari diseminasi budaya positif di sekolah yang harus kita terapkan, banyak yang harus kita nanti pelajari. Di antaranya budaya positif itu sendiri punya 6 tuntutan yang harus kita jalankan, yang dirundaikan dengan program-program pembelajaran. Jadi mudah-mudahan
dengan adanya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita memacu diri untuk terus belajar. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa membuat sebuah transformasi ujungnya di SD tempat kita tugas ini, khususnya di SD Kelapa 23 tercinta. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Tolong untuk semuanya nanti menyikapi ini sebagai bahan pembelajaran. Terima kasih. Kurang-lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Marilah Bapak Ibu menuju acara yang ketiga, yaitu pemberian materi dari calon guru penggerak CGP yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhayati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Siti Saropa yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya mengikuti program calon guru penggerak. Memang baru 2 bulan, tapi insya Allah semoga saya bisa memberikan praktik baik ini untuk SDN Kelapa 23. Saya berdiri di sini adalah tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya isi materi ini, saya mau pantun dulu teman-teman. Cakepnya ya? Baik. Pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Materi yang insya Allah akan saya sampaikan dari konsep inti budaya positif adalah 1. Disiplin sosial, 2. Nilai-nilai kebajikan, 3. Teori motivasi perilaku manusia, 4. Hukuman dan penghargaan, 5. Keyakinan kelas, 6. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol, dan 8. Segitiga restitusi. Di sini saya akan memberikan informasi yang saya dapat dari kegiatan pendidikan saya, bukan semata-mata menggurui teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Di sini bibit adalah guru, murid. Sekolah adalah lahan. Sedangkan kita sebagai guru adalah petani. Petani mendapatkan bibit yang unggul. Bagaimana caranya agar bibit unggul ini bisa tumbuh dan menjadi bibit yang nanti ketika panen benar-benar menjadi bibit yang unggul. Jadi guru mengupayakan bahwa murid-murid ini ketika dia datang ke sekolah, dia merasakan bahwa sekolah ini menyenangkan bagi mereka, sehingga kita gurunya mengusahakan menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi mengupayakan mereka menjadi manusia yang merdeka dengan karakter yang kuat. Nah, apa itu budaya positif? Nah, ada yang tahu budaya positif apa itu ya, Ibu dan Bapak-bapak? Budaya positif itu kalau nggak salah kebiasaan yang baik-baik itu ya. Iya, baik, ada yang mau menambahkan? Tadi speaker Kegiatan yang mendatangkan manfaat.
Ya, baik. Selanjutnya ada lagi. Ayo, budaya positif adalah yang membuat orang senang. ya, baik. Kita simpan dulu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif? Sudah, alhamdulillah. Ya, memang tanpa kita sadari, insya Allah kita sudah melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita. Kira-kira contohnya apa ya ibu-ibu dan bapak-bapak? Kebiasaan doa di lapangan sebelum masuk kelas. Iya. Ada lagi ibu-ibu yang mau menambahkan? Selalu senyum. Selalu senyum, apa Bu? Iya, ada lagi. Jaga kebersihan, ada lagi? Bawa tempat makan dan tempat minum. Iya, benar. Bawa tempat makan dan tempat minum. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo Bapak. Piket kelas, iya. Selanjutnya, ada lagi yang mau menambahkan? Kebiasaan beramal. Wah, bagus sekali ini ya sekolah kita. Alhamdulillah sekolah kita memang sudah melaksanakan budaya positif. Memang kita tanpa kita sadari ya, kita memberikan kebiasaan-kebiasaan kita kepada anak didik kita yang insya Allah dari dasar mereka sudah memiliki pembiasaan doa setiap pagi. Kemudian mereka datang ke sekolah yang tadinya di rumahnya dia nangis, yang bangunnya kesiangan dimarahin sama ibunya ya. Begitu datang ke sekolah, bel diajak dulu sama kita nyanyi-nyanyi di depan kelas, di depan sekolah ya kan. Kemudian diajak gerak-gerak, tepuk-tepuk di ice breaking. Nanti setelah mereka sudah senang, baru kita masukkan ke dalam kelas. Jadi insya Allah mereka sudah kita berikan kesenangan sebelum masuk ke dalam kelas. Nah, di sini ada budaya positif, yaitu nilai-nilai. Tadi yang Ibu jawab ada di sini semuanya. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Insya Allah pembiasaan-pembiasaan itu akan kita tambah supaya murid lebih kuat lagi karakternya. Nah, di sini ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kira-kira apa itu disiplin, Ibu Siswati? Disiplin apa sih? Taat, iya. Tepat waktu, apa lagi Ibu? Apa Bu? Teratur. Ada lagi yang mau menambahkan? Tertib. Ada lagi? Taat peraturan. Ya, baik. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, tadi yang kita jawab ya Ibu ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, gitu ya. Jadi justru hukuman itu adalah salah satu alternatif dan bila perlu tidak usah digunakan hukuman itu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya di sini anak kita itu dia mau disiplin karena ada sesuatu. Jadi dia tidak merasakan ketidaknyamanan karena kedisiplinan itu, gitu ya. Seperti dan selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kira-kira nilai-nilai kebajikan itu apa aja ya Ibu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ayo banyak. Kejujuran. Oke, ada lagi? Rasa syukur. Ibu Andi, apa nilai-nilai kebajikan? Keselamatan. Bu Nana? Keamanan. Bu Saropah? Udah. Ya. Banyak. Keselamatan, kesehatan. Ada lagi yang mau menambahkan?
komitmen, percaya diri, ya banyak nilai-nilai ya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser dan Jane Gossen, nyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi sebenarnya anak-anak kita ini harus motivasi dari dalam dirinya. Ya. Nah, jadi dari nilai-nilai kebajikan itu, ya, maka akan tujuan akhirnya adalah pada profil pelajar Pancasila. Ya, sudah bisa semua menyanyi profil pelajar Pancasilanya, sudah bisa dipahami teman-teman semuanya, ibu dan bapak-bapak. Masih ingatkah? Masih ya. Sebelum kita lanjutkan, dimohon kepada bapak dan ibu kita berdiri sejenak, menggerakkan tangan dan kakinya, menggerakkan badannya. Mari kita sama-sama menyanyikan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbakti dengan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Sekali lagi, yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, itulah dari sedikit kita penghayatan kita dari profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir dari kita mendidik, mengupayakan mereka bisa ke tujuan akhirnya, yaitu menjadikan mereka karakter-karakter yang baik dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah kita akan ke motivasi, teori motivasi perilaku manusia. Jane Gossen adalah dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi untuk menghindari hukuman yang pertama, yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. 1 dan 2 ini adalah motivasi dari luar, jadi secara ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi dari dalam. Nah, motivasi untuk menghindari hukuman. Ketika anak dia semangat datang ke sekolah menggunakan seragam, tapi mereka takut hukuman. Jadi dia menghindari hukuman. Jadi dengan menggunakan pakaian seragam. Jadi semangat dia pagi-pagi menggunakan pakaian seragam, tapi karena untuk menghindari hukuman. Begitu juga yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi ketika, ayo teman-teman, bila ada pertanyaan akan ibu berikan reward 1 kue, misalkan seperti itu. Jadi dia semangat belajar, aku harus bisa nih biar aku dapat makanan dari guru, ataupun dapat sesuatu reward dari guru. Nah itu dia. Jadi motivasinya hanya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Ini adalah 1 dan 2 adalah motivasi dari luar. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Motivasi ini berada di dalam diri kita. Jadi kita merasakan mempunyai tanggung jawab diri kita untuk dapat melaksanakan peraturan-peraturan sekolah sesuai dengan keyakinan kita. Kita mengetahui bahwa itu adalah baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan.
ada sebuah kasus. Saya akan membacakan kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya, kira Bapak dan Ibu apakah setuju? Nggak setuju, Bu. Tidak setuju. Bu Sis setuju? Tidak. Bu Sri? Tidak. Alhamdulillah guru-guru di SDN Kelapa 23 hebat. Mengapa Pak Seno tidak setuju? Ada yang bisa jawab? Ya, Bapak. Karena melakukan satu arah. Iya, karena melakukan satu arah. Ada lagi yang mau menambahkan atau ingin beda dari Pak Agus? Membuat murid jadi malu. Jadi malu ya, jadi malu. Terus apa lagi, Bu? Karena tidak mendidik. Tidak mendidik, jadi tidak apa, Bu? Tidak mendidik, iya, jadi dia malu. Nah, sekarang kita simpan yang pertanyaan jawaban yang pertama, dilanjutkan dengan kedua. Menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, Bu Sri hukuman. Bagaimana dengan Pak Agus? Sama, hukuman. Bu Ani? Ya, baik. Itu adalah hukuman. Mengapa disebut hukuman? Ya, kenapa disebut hukuman? Karena dilakukan dengan tiba-tiba, Bu. Karena dilakukan dengan tiba-tiba. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Tidak adanya kesepakatan di awal. Oh ya, baik. Baik, sebelumnya saya akan memberikan suatu tiga dari yang kita arahkan nantinya ke depan, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini saya akan memberikan memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ya jadi itulah restitusi. Kita memberikan murid yang salah kita perbaiki, tapi tanpa memberikan hukuman seperti itu. Jadi kita membuat mereka datang kembali dengan karakter yang lebih kuat dan mereka merasa bahwa saya salah. Nah, di sini saya akan memberikan apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ada yang tahu hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Perbedaan dari hukuman dengan konsekuensi. Bagaimana, Bapak, Ibu? Apa? Yuk. Hukuman adalah berfokus pada kesalahan dan langsung diberikan hukuman. Iya, selanjutnya kalau konsekuensi? Sedangkan konsekuensi adalah sudah ada aturannya. Ya, baik. Kita simpan dahulu jawabannya dari Ibu Siti Sarofa. Kita berlanjut kepada sebuah pernyataan. Nah, ini ada pernyataan ini, Ibu. Kita jawab sama-sama ya. 1. Menulis di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi.
Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, baik. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Baik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Baik. Nah, ini teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, menulis di dalam buku tulis dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" sebanyak 100 kali karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Adalah hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman adalah hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Dan yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum dilanjutkan saya mau ice breaking dulu nih. Ya, clue-nya adalah kita bermain clue. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. 16 itu 1, 18 itu 2, maka 80. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Maka 80 berapa? 2, 3. Ya, oke, betul, 3. Sekali lagi. 31. Bumi itu bulat, ya. 31, 62, 99, 2. Oke. Ya, siap sekali lagi, satu lagi. 102. 102. Bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. 102. 10, 1. 31, 98. Berapa? Bumi itu bulat. Hayo, 98. 3, ya, betul. Jadi, clue-nya adalah bumi itu bulat. Jadi yang ada nolnya itu nol. Nah, lingkar. Jadi kan tadi 31, 60, 2. Karena 6 itu kan bulat, 0. Nah, 99 kepalanya di atas. Satu lagi. Clue-nya adalah huruf ketiga. Huruf ketiga. Siap-siap ya, huruf ketiga. Radio, huruf ketiganya radio, huruf ketiganya D. Baik. Sapu, huruf ketiganya P. Kalau mangkok, kalau mangkok huruf ketiganya. Kalau mangkok apa? L. Ya, betul. Sekali lagi. Pisau huruf ketiganya. Pisau huruf ketiganya S. Botol huruf ketiganya. Lanjut ember. Ya, teman-teman, kata
Oke, jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Orang ke satu, Ibu Sri. Orang kedua, Ibu Haji Rofi. Orang ketiga, setan. Ada lagi? Ayo. Orang ketiga, orang ke satu, Ibu Sri. Orang kedua, Ibu Haji Rofi. Orang ketiga, Pak Agus. Belum. Orang ketiga, Haji Kadasi. belum. Orang ketiga. Ayo orang ketiga. Jangan lupakan, cluenya jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Orang ke satu, Ibu Sri. Orang kedua, Ibu Haji Rofi. Jangan lupakan orang ketiga. Jadi orang ketiganya siapa? Jangan lupakan. Ayo. Asik apa bagus? Baik, jangan lupakan orang ketiga. Berarti orang ketiga boleh siapa aja, tapi jangan lupakan orang ketiga. Jadi orang ke satu Ibu Sri, orang kedua Ibu Haji Rofi. Jangan lupakan orang ketiga. Jadi orang ketiga boleh siapa aja, Pak Harum. Orang ketiga Ibu Siti Marfia. Orang ketiga, pokoknya jangan dilupakan orang ketiga. Gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, kita kembali ke laptop. Nggak masuk. Boleh aku. Baik, selanjutnya hukum tadi ya, kita kembali ke laptop teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu kan tiba-tiba, seperti tadi yang dijawab oleh Pak Agus, tiba-tiba, kemudian tanpa disadari, tanpa kesepakatan gitu. Jadi ketika anak itu salah langsung kita hukum. Kamu terlambat ke sekolah, lari 10 kali, ya, padahal tiba-tiba langsung tanpa disepakati. Nah, ataupun kita marahin, kamu ini terlambat terus, sudah berapa kali terlambat. Lah, akhirnya dari kata-kata itu tersakiti gitu kan ya. Jadi fisiknya karena ada perbuatannya, psikis karena ada dimarahinnya. Nah, sementara disiplin di sini adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi tidak tiba-tiba, tapi dilakukan secara bersama-sama. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara, salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator. Dalam hal ini, keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Keyakinan kelas ini bisa kita buat bersama-sama. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk tujuannya kita membuat peraturan itu adalah menjadikan keyakinan yang berkembang ke budaya positif dan berkembang lagi menciptakan budaya sekolah. Jadi di sini
mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai motor? Mengapa ibu-ibu, bapak-bapak? Untuk apa sih nilai kebajikannya? Kita ini pakai helm melindungi kepala untuk untuk keselamatan, iya karena keselamatan. Kemudian, mengapa dilarang buang sampah sembarangan? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, yang akhirnya adalah pada nilai kesehatan. Jadi ternyata nilai keselamatan dan kesehatan itulah yang menjadi keyakinan kita, keyakinan kelas anak-anak ya. Jadi mereka tidak berlari-larian karena dia yakin kalau dia berlari-larian takut jatuh. Jadi dia berusaha menjaga keselamatan dirinya, gitu ya. Nah, jadi murid di kelas itu bukan lagi mentaati peraturan kelas, tapi dari peraturan itu meyakini ternyata ada nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga terbentuklah motivasi yang terdapat dalam dirinya ya. Seperti tadi itu ya. Jadi murid tidak mau lari-lari di kelas takut jatuh, tapi takut jatuhnya itu bukan karena dari guru, nanti kamu jatuh, nanti kamu celaka gitu. Jadi tapi berdasarkan keyakinannya dia ingin menjaga keselamatannya. Jadi ketika bertindak sesuatu bukan lagi karena peraturan, tetapi berdasarkan keyakinan. Begitu juga tadi ya, kita aku melakukannya menggunakan helm karena aku yakin insya Allah aku akan selamat jika aku menggunakan helm. Nah, keyakinan itu yang akan dipakai untuk membuat keyakinan kelas. Suatu keyakinan kelas akan termotivasi dalam diri seseorang, akan lebih bergerak dalam yang meyakini keyakinannya. Kemudian ketika ia bertindak bukan lagi karena peraturan, tetapi dia bertindak karena keyakinan-keyakinan mereka yang telah dibuat bersama-sama, disepakati. Nah, berikut adalah video di sini. Video saat kami membuat keyakinan kelas. Di sini sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, mungkin kita ada suatu kegiatan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan. Nah, di sini kami sama-sama bersama murid membuat suatu sama-sama peraturan. Peraturan apa sih yang nanti akan kita laksanakan di kelas? Jadi kita sama-sama, mereka menuangkan ide-ide mereka, peraturan mereka, yang kemudian kita guru sebagai fasilitatornya melihat yang tadinya mereka buat dari kalimat yang tidak positif menjadi kita bentuk menjadi kalimat positif, dan akhirnya kita ikrarkan. Nah, kalau untuk SMP dan SMA itu biasanya diikrarkan dengan menandatangani hasil dari keyakinan mereka. Kalau kita SD ya sama-sama memberikan hasilnya. Nah, ini mereka membuat peraturan-peraturan mereka yang mereka inginkan. Nah, jadi secara bergantian boleh memakai sticky note, tapi di sini saya menggunakan papan tulis dan mereka membuat peraturan-peraturan. Nah, saya di sini sebagai memberikan apa yang mau sama-sama kita laksanakan. Nah, setelah itu kita mengikrarkannya dengan hasil dari kesepakatan bersama kita buat. Nah, ini adalah kegiatan kami untuk membuat keyakinan kelas. Nah, akhirnya kami ikrarkan dan sama-sama kita ingatkan bahwa kita sudah punya keyakinan kelas kita. Demikian ibu-ibu. Selanjutnya kita kembali ke laptop. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup fisiologisnya ya. Jadi dia butuhkan makanan, minuman, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia merasa ingin diterima oleh teman-temannya di kelas, kemudian diberikan kasih sayang oleh gurunya, dan diakui keberadaannya. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap anak memiliki kemampuan yang unik. Ya, jadi kita sebagai guru menebalkan apa yang telah mereka miliki. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Ya, di sini memang kita sudah ada kurikulum merdeka, jadi mungkin kita bisa memberikan pembelajaran yang diminati oleh siswa kita. Kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi mereka masih ada ingin senang-senang, datang ke sekolah ingin senang-senang. Nah, di sini ada pertanyaan, analisis kasus. Tahun ini Wati berusia 17 tahun. Ia senang sekali diajarkan ayahnya mengendarai motor. Ibunya bertanya, bagaimana perasaan kamu setelah bisa mengendarai motor? Nah, menurut Bapak atau Ibu, kebutuhan dasar apa yang terdapat pada Wati? Jadi ketika ibunya bertanya, bagaimana perasaan kamu setelah bisa mengendarai motor? Kata Wati, aku merasa bangga dan senang. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang telah kita lihat tadi? Jadi dari penguasaan, kemudian dari kasih sayang, rasa diterima, kesenangan. Kira-kira aku bangga, aku merasa bangga dan senang. Kebebasan, baik. Kita simpan dulu. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan bersama teman-teman setiap akhir pekan, malmingan, ya, cengtri, ya itu. Kira-kira kebutuhan dasar apa ya Ibu? Kebahagiaan, baik, kesenangan ya. Yang ketiga, menyetir motor itu seru katanya. Apa yang perasaan kamu ketika mengendarai motor? Menyetir motor itu seru. Nah, kira-kira apa ya kebutuhan dasar apa? Ya, kayak kemampuan. Iya. Nah, di sini ada aku merasa bangga dan senang. Pengakuan atas kemampuan. Jadi dia ingin diakui bahwa kemampuannya, dia sudah bisa naik motor. Kemudian biar bisa jalan-jalan dengan teman-teman. Akhirnya kan diterima oleh teman-temannya. Rasa diterima, diajak gitu kan ya. Diajak geng motor ya. Terus diberikan kasih sayang. Yang ketiga adalah menyetir motor itu seru. Jadi dia senang, kesenangan dia. Baik, selanjutnya setelah dari analisis kasus ini, kita akan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika kebutuhan dasar mereka telah terpenuhi, maka keyakinan mereka untuk melaksanakan hal positif akan muncul dengan sendirinya. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita lihat dulu apa ya penyebab kesalahan mereka. Baru kita lihat kekurangannya apa ya, kebutuhan dasar anak ini apa ya yang belum terpenuhi. Sehingga dia melakukan kesalahan yang tadi itu Ibu-ibu. Jadi ketika anak ini bersalah, nih anak apa ya kebutuhan dasarnya kok sering melakukan kesalahan gitu. Jadi kita lihat ya, dari 5 kebutuhan dasar itu. Jadi bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini setelah kita menyikapi kesalahan mereka, jadi di sini ada bagaimana cara kita sebagai pendidik dalam menyikapi murid yang melakukan kesalahan. Kita ambil 5 posisi, yaitu penghukum. Kita posisikan kita sebagai penghukum. Yang kedua, apakah kita memposisikan kita pembuat rasa bersalah? Yang ketiga, apakah kita memposisikan sebagai teman, memposisikan sebagai pemantau, ataupun memposisikan sebagai manajer? Nah, di sini ketika guru memposisikan sebagai penghukum,
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Ya, jadi lebih dalam lagi. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat jadi agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid ini coret-coret buku. Kesel, bahkan bisa lebih buruk dari itu. Kalau anak SMP sama SMA itu saking keselnya gara-gara tadi dimarahin sama guru nih, sama Pak Guru, itu motor gurunya dikempesin. Nah, itu kalau SMP SMA ya. Wah, tapi kalau untuk anak SD paling cemberut aja gitu ya. Kalau bisa mungkin menggambarkan wajah gurunya yang sangar. Nah, yang kedua adalah memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi sebagai teman dulu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Guru teman kita ya. Nah, akhirnya kecewa karena tidak mau lagi dibantu. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ketika dia melakukan kesalahan, tapi diposisikan sebagai teman. Kemudian dampak positifnya hanya saja termasuk dampak positif ya, tadi yang menjadi senang dan akrab, dan dampak negatifnya di sini jadi ketergantungan. Kemudian bila ada masalah dia merasa kita minta tolong yuk sama Bu Siti Marfiah, gitu. Kemudian posisi teman. Jadi ketika guru itu tidak membantu, akhirnya anak menjadi down gitu ya. Nah, jadi negatifnya di sini dia hanya mendengarkan apa yang disuruh oleh Bu Siti Marfiah. Oleh guru-guru yang lain tidak. Jadi ketika Bu Siti Marfiah mengajar di kelasnya, anak-anak muridnya tuh mau dengar, tapi begitu ada penggantian, anak-anaknya berisik, malah mengganggu teman pengganti. Nah, di sini adalah pemantau. Kita sebagai memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau di sini menggunakan sanksi atau konsekuensi yang sudah dibuat, ya, baik tanpa kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi kita menjalankannya sisi sebagai pemantau, berawal dari stimulus respon dan akhirnya kita menunjukkan tanggung jawab kita mengontrol murid. Hasil murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tetapi merasakan anak ini bisa merasakan dirinya adalah bersalah dan dia tidak nyaman ketika dia harus tinggal di kelas saat jam istirahat dan tidak diberikan istirahat. Nah, selanjutnya yang keempat adalah posisi guru sebagai manajer. Tadi ada pembuat merasa bersalah ya Ibu. Pembuat merasa bersalah itu anak selalu dianggap selalu bersalah, sehingga dia tidak memiliki pembelaan pada dirinya. Jadi ketika dia bersalah langsung diberikan hukuman tanpa adanya pembelaan pada dirinya. Nah, ini adalah posisi di manajer. Posisi terakhir manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau bisa jadi pemantau gitu kan. Dengan demikian kita bisa sewaktu-waktu kembali kepada kedua posisi tadi. Kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab.
Oleh sebab itu kita perlu adanya restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi manajer ini adalah kita berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Tugas seorang manajer bukanlah mengatur perilaku seseorang. Jadi kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, bukannya memisahkan murid dari kelompoknya karena dia sudah bersalah jadi dipisahkan, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya menjadi lebih baik dan kuat. Ya, jadi ketika dia sudah merasa bersalah, tapi dia tidak merasa bersalah sepanjang kehidupannya. Di sini posisi manajer itu kita ajak anak-anak untuk berdialog, kemudian kita tanya dengan menstabilkan identitasnya. Kita gali kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Kemudian bersama-sama kita bimbing untuk mencari solusi dari anak tersebut. Dan ini fokusnya pada perkembangan karakter. Kita berfokus pada pembentukan karakter anak di masa yang akan datang, seperti nilai-nilai kebajikan yang kita bahas sebelumnya. Tadi ya, yang akhirnya tujuan akhirnya adalah pada karakter berprofil pelajar Pancasila. Begitu juga dengan ketika ada seorang pengendara tidak menggunakan helm, maka tindakan kita bukan memberikan helm, nih kamu pakai helm, gitu, bukan. Tapi tindakan kita adalah memberinya supaya dia apa sih kok harus pakai helm, jadi dia berpikir. Jadi tujuan kita adalah membuat anak tersebut memahami nilai-nilai kebajikan yang ditanamkannya, yaitu adalah keselamatan. Jadi dengan menggunakan helm, insya Allah kita akan selamat. Maka seumur hidup dia akan membawa karakter itu. Dia akan sadar bahwa keselamatan itu penting. Nah, dalam ketiga posisi kontrol tadi ya, kita sebagai guru, di sini saya akan berikan video tentang posisi. Kita tarik dulu sebentar. Di sini ada kegiatan kita akan lihat sedikit video dari kegiatan posisi 5 posisi yang kontrol 5 posisi kontrol guru ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Nah, ini sedikit buat pencerahan kita ya Bapak dan Ibu. Ada iklannya sebentar, saya ambil dari YouTube. Nah, nanti di sini ibu-ibu dan bapak guru bisa mengambil 5 posisi kontrol yang baik untuk di sekolah kita. Jadi tadi ada posisi apa aja yang pertama, ibu-ibu? Teman. Kemudian apa? Penghukum, pemantau, manajer. Satu lagi merasa bersalah ya, pemberian rasa bersalah. Ini. Nah, sambil menunggu sinyalnya lari-lari, kita bertepuk irama dulu. Iya. Tepuk irama saya Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekali lagi, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. 1, 2, 3. Iya, sampai 3 kali. Iya, Bapak guru hebat. Kita langsung dikat ya. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Siapa itu kayak gitu ya? Saya pulang Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Kamu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
marah-marah, melotot gitu kan ya, Saya harus dan langsung diberikan hukuman. Kira-kira ini posisi apa ya? Penghukum. Iya. Jadi hanya satu arah, keliling lapangan. Nah, ini adalah posisi menghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Ini sebagai apa, kita lihat itu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak Kira-kira bisa kamu. ini posisi apa ya? Gimana Ini merasa bersalah. Maaf, Bu. Mesti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Berbicara Maaf, Bu. lembut. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Ya, merasa bersalah. Ya. Apa ini kira-kira? Jeng-jeng. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan Ya, anak tadi itu dibuat ibu jantungan. Jadi seolah-olah merasakan bersalah terus gitu deh. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan Sekarang kita lari ke posisi teman. Apa yang dilakukan ketika Naren, Selamat pagi, Bu. sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyarankan kita. ya, jadi ini Kamu bukannya anak yang larinya paling iya kencang. tadi ya. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang Jadi dia terlambat merasa tadi. ketergantungan. Jadi dia Jadi, berharap biarpun saya lari kencang, dengan ibu ini ya, nggak terkejar, Bu. tepatnya. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini Tuh ada dibela tes aja. absennya. Ya. Nah, kita lihat yang keempat. Sebagai apakah di sini? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ini Nah, konsekuensinya ada konsekuensinya. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas Nah, tambahan. kira-kira ini sebagai apa ya? Ya, pemantau. Pemantau. Jadi menyuruh tapi tidak dilihatin ya. posisi Jadi pemantau mereka. diandalkan. Dan yang terakhir ini adalah posisi apa ya, Ibu? Aduh, yang pertama Naren ya. Naren. Ah, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Nah, ini kira-kira posisi apa ya ibu bapak-bapak, Bersedia. ibu dan bapak? Perlambatan ini. Bersedia Bu. Bagaimana Manajer. memperbaiki masalah Jadi, perlambatan ini? Bertanya. Jadi, Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. nah, jadi kita menanyakan kembali bagaimana caranya ketika dia agar tidak terlambat lagi. Jadi tidak harus menggunakan hukuman, cukup memberikan keyakinan apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut. Ibu saya. Baik. Nah, jadi ya. adalah Baik ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. akan mulai saat ya. Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Kita akan lanjutkan kembali ke laptop. Nah, di sini ada ke maaf ibu. Nah, ini kita ke segitiga restitusi. Maaf sebentar, kita ada kuis sedikit. Kira-kira posisi kontrol apa yang ada di soal ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa ya ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Naret, teman. Oke. Kamu tidak pernah dengar rasanya. Kamu sekarang harus apa? Hukum, hukum. Ayolah lakukan demi ibu. Teman, baik. Apakah kamu mendapatkan stiker? Pemantau. Bagaimana kamu memperbaikinya? Manajer, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini adalah tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sedikit contoh. Di sini ada apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah kegiatan yang menghadirkan di sini ya diagram, sebuah diagram pemulihan. Jadi di sini adalah kegiatan pemulihan seorang anak yang melakukan kesalahan, tetapi kita memusatkan kesalahan tersebut tidak di depan dan berusaha untuk memperbaikinya dengan mengembangkan karakter baik pada dirinya. Jadi setelah berhasil mencari solusi dari masalahnya sendiri, kemudian anak ini kita kembalikan ke tempatnya. Jadi apa sih segitiga restitusi ini? Nah, itu yang pertama adalah memvalidasi validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa memberikan kalimat-kalimat yang kita ucapkan, yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi kan kita sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita meminta setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini sebenarnya 3 restitusi ini boleh dilakukan dari yang mana pertama, kedua, ketiga. Kalau secara teori, yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Nah, di sini saya akan memberikan
Nah, kita sebagai guru tidak dianjurkan menghukum, apalagi membuat kesalahan kepada murid kita. Jadi karena dengan kita memberikan salah kepada murid kita, berarti kita akan menghancurkan mereka. Sesuai dengan perubahan paradigma pendidikan saat ini, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, untuk menuntut siswa yang mana mereka sudah memiliki kodrat dan wataknya masing-masing. Jadi mereka sudah diberikan oleh Allah ya karakter yang baik. Jadi kita tinggal menebalkannya. Jadi contohnya seperti dia sudah sebenarnya dia bisa jujur. Nah, jadi kita menebalkan kejujurannya. Kemudian dia sebenarnya anak ini bertanggung jawab. Anak ini bisa bertanggung jawab. Jadi kita tinggal menebalkan rasa tanggung jawabnya. Nah, perubahan paradigma pendidikan saat ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk menuntun siswa yang mana mereka sudah memiliki kodrat dan wataknya masing-masing. Di sini saya akan memberikan satu video kembali, ya, satu video. Di sini segitiga restitusi. Jadi pada saat itu saya menemukan siswa, beliau ini kita sudah sama-sama sepakat di kelas adalah tidak bermain bola di kelas pada saat itu. Tapi namanya anak-anak, saat itu ada anak saya namanya Egi, dia pada saat istirahat main bola di dalam kelas sehingga ada temannya yang mengadu dan saya memanggilnya. Di saat pulang sekolah beliau tidak saya pulangkan dahulu untuk melakukan suatu segitiga restitusi. Ini suaranya agak sedikit kecil, besar dan goyang-goyang karena diambil dari anak. Ini adalah kegiatan segitiga restitusi yang mana ketika melakukan kesalahan kita tidak selanjutnya memberikan hukuman, tapi menanyakan keyakinannya yang telah kita sepakati bersama sebelumnya. Jadi pada saat itu kita sepakat untuk tidak
untuk bermain bola di lapangan pada saat jam olahraga dan menggunakan seragam sekolah. Selanjutnya, nah ini semoga materi yang saya sampaikan kepada ibu-ibu bisa sebagai tambahan mungkin ya informasi yang saya dapatkan dari pembelajaran saya. Sebelum saya tutup kegiatan ini, ada sedikit puisinya lagi, ibu-ibu dicatat ya, cakapnya ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari guru di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk sekolah dan kedepannya menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurhayati yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri webinar hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.